Mari kita tenangkan hati kita masing-masing. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Minta Tuhan daripada Roh Kudus. Bila pada hari ini kita mulai melihat daripada Tuhan dan kita bisa memuji muliakan namanya dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus.
Engkau telah memanggil kami semuanya Tuhan, dan Engkau telah memilih kami. Kami mau melakukan kehendak Bapa. Berkati hidup kami Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang selalu menuntun hidup kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jauhkan kami dari segala kekerasan hati, sakit penyakit, goyang-goyang dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami juga kuasanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mengucapkan sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancur kuasanya, tidak ada kuasanya dalam hidup kami. Yang kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai hidup kami tempat ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak yang belum hadir. Tuhan, kami berdoa jika mereka dalam perjalanan, sertai mereka Tuhan. Biar kami bersama-sama memuji mereka, nama-Mu yang sakit sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, gereja-gereja yang mampu berada pada hari ini Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Muliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan Engkau. Kami siap melompat menari bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Siap-siap bersukacita bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita kepada Tuhan. Kita menari dan bersuka karena hanya Tuhan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sukacita. Berikan kebenaran untuk Tuhan.
kita. Jenny dan Risma.
saat pujiannya. Sekarang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita lagi ya Tuhan. Masih ada sukacita? Kalau itu mari kita lebih semangat di hadapan Tuhan. Pujian kita ini kita melompat menyanyi bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau misalnya kita heboh sendiri ya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Kalau orang lain lihat kita, terlalu heboh sendiri, biarin aja, karena kita sedang memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan pujian bangkit serukan nama Yesus. Mari kita naikkan cinta bagi Tuhan dan berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan. Sekarang saatnya kami mau sampai firman dan siapkan hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan yang terbaik kepada-Mu. Kiranya semuanya bisa kami dengarkan dan juga semua yang kami dengarkan nantinya kami bisa melakukan dan menjadi bekal kami ke depannya.
berikan hati yang baru, yang baru, sukacita yang baru. Hari ini kami semua menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya satu Roh bekerja, Roh Kudus, lanjutkan terus perbuatan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkati lingkungan kami, berkati Indonesia juga hari ini, berkati gereja-gereja juga di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus, pengajar perusuh kami tolak dalam nama Yesus. Teroris tidak boleh kami kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus menjadi surga berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tentang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sangat baik, amin. Saudara, teramat baik, amin. Ya baik, sungguh baik, amat baik. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini sudut khotbah kita mengenai hati yang baru dan roh yang baru. Hari Jumat itu saya bilang kondisi saya terbesar. Lalu ketika saya berdoa, seperti saya dapat yang paling ditekankan itu mengenai hati yang baru dan roh yang baru. Haleluya. Nah saudara, mukjizat yang terbesar di dalam kehidupan kita itu adalah hati yang baru. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat harta, Tuhan tidak melihat kemewahan, Tuhan tidak melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati kita. Sekarang bagaimana hati kita? Nah saudaraku, kalau saudara memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan, bersyukurlah. Sebab hanya orang yang lemah lembut yang bisa masuk surga. Hanya orang yang lemah lembut yang bisa memiliki bumi. Haleluya. Alkitab menjamin seperti itu. Kita baca dulu. Nah, jadi nanti PowerPoint-nya saya acak ini. Jadi PowerPoint-nya tergantung saya khotbah di mana, ambil di situ ya. Jadi sepertinya tidak banyak nanti ini. Jadi Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 dulu. Yakobus pasal 1. Ya. Nah, multimedia kita sudah lama bersama dengan kita, dia mengerti. Kalau lagunya berubah tiba-tiba di tengah jalan, dia paham apa yang harus dilakukan. Amin. Begitulah seorang anak kepada orang tua. Orang tuanya mau apa, anaknya karena sudah lama bersama-sama dengan orang tuanya, dia pengertian. Oke, hati yang baru, roh yang baru. Mari kita baca dulu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Oke, kita baca 1, 2, ya. Sebab itu buatlah segala sesuatu yang kotor dan kejahat yang hidup, dan terimalah dalam hatimu kenikmatan kepada dalam hatimu yang dapat kuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 20 lebih enak ini mudah dibaca dari sini ya. Sama-sama 1, 2 ya. Sebab amanat manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu rupanya tidak mengerjakan kebenaran ya di hadapan Allah. Jadi buang amarah, memiliki hati yang baru, hati yang lemah lembut yang bisa diselamatkan. Kalau tidak lemah lembut tidak bisa selamatkan. Bahasa berdoa di dalam perjanjian lama, doa itu artinya berlutut rendah hati. Berdoa itu artinya rendah hati. Maka orang yang rendah hati bisa berdoa. Orang yang tidak rendah hati, tidak lembut hati, susah berdoa. Orang yang marah-marah masih susah berdoa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah dosa terbesar di dalam kehidupan? Dosa terbesar dalam kehidupan adalah tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa. Itu dosa terbesar. Satu kali Samuel berkata kepada orang Israel, jauhlah dari hadapanku berdosa terhadap Tuhan dengan tidak mendoakan kamu. Itu sebabnya saudaraku, juga Paulus berkata, berdoalah dengan tangan tanpa marah. Jadi kalau keras hati susah berdoa. Jadi kalau lembut hati kita bisa berdoa. Ketika kita bisa berdoa, kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti jalan-jalan Tuhan, lalu kita diselamatkan. Orang yang lembut hatilah yang berkata, aku butuh Tuhan. Orang yang rendah hati dan lembut hatilah yang berkata, aku mau diselamatkan. Aku butuh Engkau Tuhan. Maka berita daripada Yohanes Pembaptis berkata begini,
bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah saudaraku, orang yang bisa bertobat itu orang yang sadar. Kalau tidak sadar, dia tidak bisa. Orang yang keras hati susah bertobat, tetapi orang yang lembut hati lebih mudah bertobat. Amin. Jadi saudara, mulai hari ini coba tanamkan di hati saudara. Kalau memang hati kita sudah mulai lemah lembut, saudaraku, teruskan itu. Amin. Jangan biarkan hati saudara keras, karena tidak bisa membawa apa-apa. Sakit, penyakit, kanker, tumor biasanya muncul ketika hatinya mulai mengeras. Hati keras, hatinya langsung menjadi mengeras. Peredaran darah tidak lancar, maka segala macam penyakit muncul. Segala macam penyakit bisa muncul. Jadi hati-hati, biar hati kita lembut. Dikatakan tadi begini, seperti hati yang gugur, hati yang lembut itulah yang berkuasa menyelamatkan kita. Amin. Kita baca kitab Ibrani berkata mengenai kekerasan hati ini bisa sesat. Jadi jangan sampai kita tersesat, ya. Alkitab berkata banyak orang menyangka jalan yang lurus, padahal ujungnya maut. Banyak orang berkata baik hati, tetapi yang setia siapa mendapatkannya? Tuhan mendapati saudara. Amin. Ayat yang pasal 3 ayat ke-8. Ayat 8, 1, 2 ya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam perkaman, kalau pencobaan pada berikut. Ayat 10. Itulah sesatnya anak murka. Jadi saudara, kalau keras hati jadi sesat di jalan. Pujian penyembahan ini berkaitan, ini khotbah bebas. Saudara, pujian penyembahan membuat hati kita menjadi lembut, maka kita diajari lebih banyak memuji menyembah Tuhan. Amin. Banyak memuji menyembah Tuhan. Saudara, seringkali kisah di Israel, raja-raja Israel ketika mereka mau berperang, saudara, barisan depan mereka siapa? Bukan tentara, tetapi barisan mereka adalah tim pemuji penyembah. Bayangin, orang lain berperang, tentara di depan, tapi orang Israel berperang, tim pemuji penyembah paling depan. Itu sebabnya saya mau tim pemuji penyembah ini semua betul-betul memiliki pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Setiap kali mereka bernyanyi berkata, sebab Tuhan baik. Nah itu terus kan. Bahwasanya itu selamanya kasih setia Tuhan. Langsung Tuhan datang membela dari surga. Jadi perbanyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, hati kita pun menjadi lembut. Itu seperti traktor dalam hati kita menghancurkan kekerasan dalam kita. Maka orang yang ketika menyembah air mata pun bisa bercucuran. Tapi kalau yang bisa memuji menyembah Tuhan, selembut apapun wajahnya susah itu menangis. Tetapi ketika memuji menyembah Tuhan, sesangar apapun wajahnya, ia bisa bercucuran air mata. Orang begitu keras hatinya ketika memuji menyembah Tuhan, langsung air mata pun bisa bercucuran. Apa saudaraku? Saudara boleh lihat bedanya Yudas sama dengan Petrus. Saudara tahu Petrus? Petrus menyangkal Yesus sampai berkata, aku tidak kenal. Petrus itu emosinya meledak-meledak lagi. Tapi ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka memuji menyembah Tuhan hatinya. Tapi lihat Yudas, baik dia kelihatan. Hilang dia. Nah, saudaraku, mari kita berbanyak memuji menyembah Tuhan. Amin. Lembutkan hati saudara, lembutkan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, amin. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Yesus baik bagi kita, amin. Bilang kiri kananmu, ayo kawan, lembutkan hati kita. Bicara, ayo, lembutkan hati kita ya, amin. Saudara, mulai tadi sejak awal pujian penyembahan, saya sungguh merasakan ada hadirat Tuhan, amin. Pada saat penyembahan juga ada Tuhan limpah, pada saat sukacita juga kemenangan dapat, amin. Haleluya, luar biasa. Mau asik sendiri ya, no problem. Saya lagi nikmati dengan Tuhan, amin. Saudara pun begitulah, mau saya jaim, jaga image lah. Biar enggak jangan sendiri, amin. Lupa
Amin. Kan amin? Nikmati hadirat Tuhan, nikmati pujian penyembahan. Saudara tahu betapa kacaunya Daud? Lebih kacau daripada Saul. Saul kesalahannya hanya 2. Tapi begitu Tuhan tolong dia, selesai Saul. Daud macam-macam itu ke Saul. Oh, parah. Tapi Tuhan bilang, aku menemukan orang yang berkenan di hatimu. Daud, dia memuji Tuhan. Lagi kuda bulana dia berkata, mengapa kuda bulana haji jiwaku berharap pada Tuhan. Amin. Daud yang berkata, ketika orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan, hatiku bersuka cita, kata Daud. Ketika dia di musuhnya berkata, oh Tuhan lihatlah. Nah, pada pagi hari berkata, pagi hari aku merenungkan, siang hari aku memuji Tuhan, malam hari aku mulai merenungkan cita-cita aku mulai pagi sampai sore. Daud mendengar pujian penyembahan, kesalahannya banyak. Kalau Saul hanya 2, tapi nggak ada ampun sama dia. Terbaca ayatnya. Saudaraku, ketika kita banyak memuji menyembah Tuhan, kita tahu harus kita berbuat. Amin. Gampang hatinya. Daud seorang pejuang, Daud seorang tentara yang hebat, bukan orang cengeng itu Daud. Pahlawan, dia mengalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata, aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Dia menangis dengan air mata. Dia banyak memuji menyembah Tuhan. Dia bukan orang cengeng, raksasa dia habis yo. Tapi dia menangis di hadapan Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara ya. Oke, saudara, lalu saya pelajari ada kaitannya dengan khotbah kita minggu yang lalu. Ya, khotbah kita minggu lalu mengenai kitab Wahyu. Kitab Wahyu, saudara lihat ya. Ada beberapa kisah penting di kitab Wahyu. Mari kita belajar. Saya kasih teologi dikit-dikit ya, supaya saudara jangan takut baca kitab Wahyu. Bacalah, itu pelajaran yang paling enak dibaca. Jadi jangan takut. Ada 7 kejadian di sana kan? Ada beberapa kejadian penting. Pertama berbicara mengenai 7 gereja di Asia. Itu gereja di Asia itu sekarang di daerah Turki. Semua gereja itu sudah tidak ada, tetapi itu semua di daerah Turki. Saudara tahu daerah Turki itu tadinya daerah Kristen di situ, tapi Tuhan bilang dia tahta iblis ada di situ. Habis semua sudah. Tetapi ada 7 macam gereja. Ada Pergamus, ada Tiatira, Sardis, Philadelphia, Efesus, Smyrna. Dan saudara tahu mana yang paling dipuji Tuhan di situ? Ada hanya 1 yang di dalam Philadelphia dan Smyrna. Selebihnya habis itu Smyrna tidak begitu dipuji. Tuhan berkata memang dia kuat. Yang lain Tuhan tidak suka. Jadi itu model gereja zaman sekarang. Kita maunya gereja seperti apa? Lalu yang kita mau gereja seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin, saudaraku. Oh, gereja di Philadelphia berkata kamu kaya, tetapi kamu miskin, kata Tuhan. Berkata kamu hidup padahal mati. Tetapi gereja Philadelphia, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Wah, itu dia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi kamu tetap setia kepada aku, kata Tuhan. Dibaca ya. Itu perkataan 7 itu angka sempurna. Jadi itulah kesempurnaan daripada gereja. Yang kedua, ada lagi namanya 7 materai yang dibuka oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Itu semua materai dia bisa membuka itu, yaitu anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Artinya dia yang memulai semua misteri di dalam dunia ini. Dia juga mengakhirinya. Amin. Pengen tahu misteri hidup kita? Udah bersama dengan Tuhan. Di dalam Yesus ada masa depan. Amin. Ada lagi yang namanya 7 sangkakala. Setelah materai ke-7 dibuka, muncul sangkakala. Sangkakala itu ada 7. Dibunyikan kepada saudara, boleh baca perjanjian lama. Sangkakala itu ada beberapa jenis bunyinya. Ada memanggil pasukan. Ada lagi ada sangkakala kalah, ada sangkakala berperang. Ada sangkakala kemenangan. Nah, saudara pun sangkakala di sini terjadi banyak penghakiman. Habis itu ada lagi namanya 7 malapetaka. Komplit selesai dunia. Habis itu Yesus datang. Itu inti daripada kitab Wahyu. Nah, saudara, kita mulai, saudaraku. Setelah saya perhatikan, ternyata pertobatan itu sangat susah kalau sudah tidak ada firman Tuhan di hati. Saudara tahu, minggu yang lalu kita melihatkan orang yang pakai tanda antikristus itu siapa? Orang yang kosong daripada firman Tuhan. Jadi bukan chipnya. Jangan nanti begitu datang chipnya KTP kan tidak di chip itu. Lalu tidak boleh, mau lari kemana kita? Lari ke Gunung Sumbing, nggak bisa juga. Itu chip bukan antikristus, tetapi tanda antikristus itu adalah di hati kosong dari firman. Itulah tanda antikristus. Amin. Bukan teknologi, tidak dapat teknologi. Jangan saudara lawan teknologi. Sekarang aja pun saudara tidak bisa melawan. Canggihnya handphone, ya. Canggihnya motor sekarang, saudara. Ya. Lebih bagus lagi, teknologi makin bagus. Siapa saudara bisa menolak itu?
Jangankan dipaksa, saudara disuruh menolak pun tidak mau. Bahkan zaman sekarang ini orang membunuh pun dilakukan untuk dapat teknologi terbaru. Menipu pun dilakukan orang untuk dapat teknologi terbaru. Dan saudara, apalagi yang canggih nanti. Jadi capnya itu ialah kosong daripada firman Tuhan. Amin. Nah, ketika kosong daripada firman Tuhan, dengar baik. Saya perhatikan mengenai kitab Wahyu ini sangat mengerikan. Nah, ini berharap-harap yang dimulik para berkata kacau-kacau ini ya, luar biasa. Sangat mengerikan. Dihukum pun tetap orang nggak peduli. Kalau kosong daripada firman, mau dihajar pakai apapun tetap susah bertobat. Jadi jangan sampai hati kita kosong dari firman. Amin. Mau dihajar digebukin pakai apa? Orang. Nah, kosong firman Tuhan, diapain pun tetap orang. Tetapi kalau penuh firman Tuhan, sedikit aja Tuhan sudah digebukan. Ya Tuhan, oh ya Tuhan. Tetapi kalau sudah ada firman Tuhan, pendek-pendek pun enggak ngerti juga. Baca Wahyu pasal 7 ayat. Wahyu pasal 7. Nah, kita lihat ini, saudara boleh lihat hati saudara. Kadang-kadang bisa jadi gampang dia marah, tetapi gampang dia bertobat. Puji Tuhan. Tapi Markus terus begitu, ketemu sampai akhir zaman. Di saat kita ada firman bertobatlah. Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 itu Wahyu pasal 6 ya, saya salah tulis itu ya. Wahyu pasal 6 ini mulai ayat 14 sampai dengan ayat 17. Lihat terjadi kengerian di bumi, gunung-gunung bergerak, pulau-pulau mulai hilang. Oke, baca dulu ya. Saya mau terangkan kepada saudara. Ini ada penting sekali. 14 sampai 17, 1, 2 ya, sama-sama. Nah saudara, gunung-gunung mulai goncang, pulau mulai banyak hilang. Saudara mulai dengar berita bahwasanya akan datang tsunami dari pantai selatan. Dan tsunami itu akan banyak menghancurkan Pulau Jawa. Saudaraku, kalau ditulis di Alkitab sepertiga dari penduduk dunia mati, maka Indonesia paling banyak memberikan korban. Berapa banyak Indonesia akan mati? Dengar baik. Tetangga bertobat, dilihat gunung jalan di sana. Bayangin saudara lihat gunung berbatu di sana, bergeser dia begitu. Tapi tetap enggak juga makan marah. Dia bilang doa, gunung-gunung aja, tinggi kami lah, enggak usah kami lihat Tuhan gitu. Saudara tahu ada kisah gunung benar-benar beranjak. Dan kita kan Tuhan bilang kalau punya iman sebesar biji sawi, gunung akan beranjak. Saudara pernah satu kejadian kisah nyata di atas muka bumi ini. Itu waktu itu di Mesir. Pendiri daripada Universitas Al-Azhar di derajatnya namanya Sultan Mehmed di Mesir. Mereka berdebat. Di sana sering berdebat dengan Kristen itu. Bayangin, sultannya bilang begini. Kalau kamu tidak bisa pindahkan gunung itu, maka orang Kristen tidak ada pilihan, keluar dari Mesir atau mati semua. Maka pendetanya berkata, bagaimana kita disuruh pindahin gunung, coba saudaraku, suruh pindahin gunung Merapi gitu. Kalau nggak bisa pindah gunung Merapi ya, mati kita semua dibantai ya gitu. Coba saudara gimana? Mislah tahu ya. Ini pendetanya, wow, disuruh pindahin serius. Ini yang ngomong raja khalifahnya ya, khalifah itu. Jadi ya udah, pendetanya pulang, dipanggil semua jemaatnya, berdoa. Lalu dia mulai menaik pada satu gunung yang lain. Dia mulai berkata, Tuhan, benar firman. Gunung itu beranjak. Sampai sekarang gunung itu dibikin jadi gereja. Tentang kepada Tuhan. Lalu ada Kristen di gereja itu karena
raja, apa yang terjadi dengan raja itu? Bertobat jadi orang Kristen. Akhirnya karena dia raja, dia tanggalkan kekuasaannya, dikasih anaknya karena waktu itu kacau banyak orang jadi Kristen waktu itu. Akhirnya si raja terhapus seluruhnya, dia menjadi orang Kristen. Dia melihat gunung bergerak, dia bertobat. Orang ini pulau hilang, nggak bertobat. Saudara boleh lihat tsunami yang terjadi dulu di Aceh. Siapa yang bertobat? Ada. Banyak mati, nggak juga, keras kepala juga semua. Ya, banyak korban gempa di mana-mana. Ada orang bisa bertobat, enggak juga. Saudara kalau udah kosong dari pada firman susah bertobat. Itu sebenarnya jangan sampai kosong hati saudara di pada firman. Amin. Kita lihat lagi Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 ayat 13. Ayat 12 saya baca kepada saudara ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, bayangkan. Sekarang menyusul celaka yang kedua lagi. Nah, baru ayat 19 saya baca kepada saudara. Banyak celaka yang di situ. Ya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama dengan seperti ular. Mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ayat 20-21 saudara baca. Bisa bertobat? Tidak. Sudah banyak kematian pun tetap tidak. Ngeri. Makanya jangan hati kita terus dari firman. Wahyu 16, ayo. Ini kita akan cepat-cepat baca. Wahyu 16 ayat yang ke-8 dan 9. Satu goyang. Dan malaikat yang keempat membukakan cawannya ke atas matahari dan badannya di bawah memasukkan manusia di dalam api. Dan yang masih ada di atas api yang dahsyat dan mereka menjadi Allah yang berkuasa harus melakukan mereka dan mereka tidak bertobat untuk membiarkan diri. Mengerikan, sudah api panas disiksa begitu. Aturannya pasti panas matahari juga. Yesus itu ini dah. Wah, malah menghujat lagi, marah lagi. Udah mau mati pun tetap marah. Saudara pikir mudah bertobat? Ada orang berpikir begini, nanti itu aja aku bertobat, sekarang jahat dulu mati dijahatin. Lalu pikir dua nanti, Yesus aku terima kau mati masuk surga. Oh, siapa bilang? Belum tentu. Mudah aja susah bertobat, lagi tua, dari mana caranya? Dari mana caranya bisa bertobat? Mudah aja susah bertobat, apalagi tua. Ini otak sudah sama dengan pohon. Pohon kecil masih bisa dilumpuhkan, pohon besar dilumpuhkan, orang semua. Selain daripada itu, Bang. Itu sebabnya saudaraku, hati kita penuh dengan firman. Amin. Jangan penuhi kejahatan. Jangan penuhi kejahatan. Haleluya, saudara. Jangan sampai udah dihajar sama Tuhan tuh. Tetap orang. Ayo ayat 11. 10 sampai 11 satu dua ya. Mereka yang beriman membukakan cawannya ke atas sarga dengan api. Dan kerajaannya menjadi dan mereka menjadikannya mereka pada kesabaran. Dan mereka memuja Allah yang di surga karena kesabaran dan karena iman mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Lu bayangin sakit-sakitnya hukuman itu di lidah mereka itu mereka gigit. Gitu. Nggak bertobat juga. Lu bayangin, ngeri ya? Nggak bertobat nggak bilang Tuhan Yesus. Aduh, udah banyak masalah menumpuk. Kita kira pasti lembutlah hatinya. Udah dihajar Tuhan bolak-balik. Udah digepengin sama Tuhan. Orang itu kenapa? Karena nggak ada firman. Hati-hati jangan sampai kosong daripada firman Tuhan. Amin. Intinya hanya firman Tuhan. Jangan sampai kosong firman Tuhan. Ayat 19. Wahyu 16 ayat 19. Ini yang terakhir. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan bergelombang kota-kota yang ada di belakang Allah. Maka tidaklah Allah menjaga dari besar itu memberikan cahaya jauh dan menunjukkan aku kebenaran. Haleluya. Selanjutnya sampai ayat 21. Udah? Terus baca satu ya. Dan semua golongan dan jenis dikumpulkan di gunung. Dan kemudian pesawat beberapa jalan berbeda yang menimpa manusia. Dan manusia mengejar
Saudara tahu hujannya 100 pon itu berapa kilo? 50 kilogram. Jadi hujannya itu bukan hujan rintik-rintik ada batu-batu, bukan. Hujannya 50 kilo satu butir. Dia bayangin aja gitu. Udah bagaimana rontoknya begitu ya? Udah 50 kilo satu butir. Tetap gak bertobat, tetap bilang Tuhan, itu coba. Terus apa lagi? Gak bisa bertobat sudah karena ada kosong, karena ada cap antikristus di hatinya. Hati-hati, cap antikristus bukan microchip, bukan. Cap antikristus itu kosong daripada firman. Nah, microchip itu adalah teknologi yang kita tidak bisa hindari. Gak bisa. Jangankan nanti saudara tolak, saudara akan tetap bilang aku butuh. Iya. Dan saudaraku, ketika saudara Tuhan, nah, kalau kosong daripada firman Tuhan, hati bisa sangat menangis. Saudara boleh lihat Firaun sudah kolek itu Firaun. Saudara lihat Firaun sudah dipenuhi katak, penuhi kegelapan, penuhi nyamuk, belalang-belahap semua habis, datang hujan es, hujan badai, semua koleklah sudah habis. Tapi Firaun bertobat, orang marah lagi. Wes dilepas sedikit, yang marah, dikejar. Akhirnya apa terjadi? Mati semua. Ini orang ini juga akhirnya mati di neraka semuanya. Masalahnya setan itu tidak mau sendiri. Kalau setan mau sendiri apa aja lah ke neraka. Lihat manusia Yesus. Aku ada gitu itu. Wah, juga sih. Tapi setan tidak mau sendiri. Masa aku mau dibunuh diri? Ayo sini. Nah gitu. Masalahnya setan suka nyari orang. Jadi jangan mau amin saudaraku. Ikut Yesus. Nah saudara, pertama, kalau sampai hati kita lembut hati bersyukur, amin. Pelihara, amin. Supaya hati kita lembut penuhi dengan firman Tuhan, amin. Baca firman Tuhan, amin. Makan firman Tuhan, amin. Walau mengerti gak mengerti, baca saja, amin. Dicoba terlalu gini, ini apa artinya? Aneh. Belum mana mati. Wah, susah dah, baca saja dah. Saudara kan kalau saudara lihat nanti nasi, kan kalau kita makan sehat, betul? Tapi kalau saudara baca, banyak makan nasi juga bisa mati. Wow, ya kan? Nasi itu gizinya apa? Karbohidratnya apa? Lemaknya apa? Bisa masalah. Ya Tuhan, habis dia waktu. Saya tidak perlu tahu apa gizi nasi. Penting makan tiap hari sehat, amin. Lebih bagus seperti itu, amin. Baca saja kitab itu, amin. Ngerti nggak ngerti, baca lah terus nanti kita sehat. Daripada baca satu ayat, apa pula ini? Ya, telat deh. Sejarahnya telat kita dapat. Bacalah kayak sejarah dulu, amin. Nikmat, ya kan saudaraku? Nah itu. Yang kedua saudara, saya perhatikan ini sangat penting, sangat menarik sekali. Lukas pasal 16. Seringkali kita pikirkan, wah karena belum punya apa-apanya aku, makanya kasar. Kalau aku nanti sudah punya, aku jadi baik. Kadang-kadang kita berpikir berkat membawa seseorang itu jadi baik, atau seringkali berkat itu menandakan seseorang baik. Oh bukan. Berkat tidak menandakan seseorang itu baik atau jahat. Ya, semua orang kaya pun tidak baik, ya orang miskin juga banyak tidak baik. Jadi itu tidak tanda daripada dia baik atau tidak. Jadi sebenarnya saudaraku berkata, miliki hati yang lemah lembut itu saja. Kalau sampai kita melihat yang lemah lembut, mukjizat kepada saudara. Amin saudaraku. Kita lihat pasal 16. Sudah ketemu semua? Ya, hanya saya belum ketemu. Oke. Kita baca ayat 16-nya dulu. Ayat 19, 1, 2 ya.
tidak ada tertulis namanya di kitab kehidupan. Jadi ke neraka. Orang miskin itu siapa namanya? Karena ada namanya di surga. Dengar baik. Apa masalahnya orang kaya ini? Kenapa dia harus mati masuk neraka kalau orang kaya? Nah, saudara dengar baik. Orang kaya ini menikmati fasilitas Tuhan. Fasilitas Tuhan dinikmatinya untuk diri sendiri. Itu arti kaya. Kaya di sini bukan artinya dia punya mobil segala macam, bukan. Kaya artinya yang Tuhan berikan kepada dia dinikmati diri. Tubuh yang sehat diri sendiri. Berkat yang ada untuk diri sendiri. Jadi semua aku, penting aku, ojo ganggu, naik terganggu. Oh, aku semua itu arti orang kaya. Makanya orang kaya belum tentu diberkati, tapi orang yang diberkati pastilah makin kaya. Amin. Jadi minta berkatnya. Nah, saudara menikmati. Kenapa Lazarus miskin? Dengan baik, Tuhan mau cerita kepada kita. Ketika orang kaya itu menikmati pesta terus tiap hari, makan daging enak-enak itu. Lalu ada orang miskin di depannya, dia baik, saudaraku. Anjing lebih baik daripada orang kaya itu. Orang kaya lagi makan, dilemparkan. Anjingnya apa? Dijilat, diborong supaya jangan pedas ya, supaya jangan datang lalat. Dijilati. Iya. Daripada orang kaya itu. Lalu saudaraku, kenapa dia miskin? Kenapa itu kaya? Dengar baik. Dengar baik. Kadang kita berpikir kita mau pilih yang mana. Kita mau jadi orang kaya ini atau orang miskin. Pilihan sama kita. Orang kayanya mati masuk neraka. Tapi orang miskin, Lazarus pengemisnya mati masuk surga. Di bumi berapa tahun menderita? 60 tahun. Paling pol 80 atau 100 dah. Enggak, segitulah. Saudara, atau gini, jadi orang kaya nikmati hidup berapa kuat? 80 tahun. Makan daging terus. Wis 80 tahun bisa makan daging. Udah mungkin gak kuat, gigi udah pada habis itu. Cantik itu paling hanya umur berapa tahun? 50 lebih wes lah. Bagaimana mau diapain? Wes lah. Ada segitu top. Mau disalon udah segitu top tak? Tapi saudara lihat di neraka berapa lama? Selama-lamanya menderita. Akhirnya orang kayak teriak kepada Abraham. Oh, masih ada saudaraku sekian orang lagi. Ceritainlah. Oh, bukan ceritainlah. Suruhlah ngatur lagi. Bayangin orang kaya di bumi suka ngatur. Di neraka pengen ngatur. Coba bayangin. Gak berubah juga. Dari ngatur. Di neraka pengen diatur. Abraham bilang, gak bisa bro. Di bumi banyak kitab-kitab Nabi Musa. Kalau mereka tak percaya itu, orang mati pun bagi tetap tak percaya begitu ya. Dan saudaraku, cerita orang di dalam neraka begitu. Ceritanya supaya kita bertobat, amin. Tapi kita mendoakan orang yang di dalam kubur Horizon. Mereka yang berharap kita masuk surga. Nah, saudara, fasilitas yang Tuhan berikan kepada saudara, jangan takut untuk kenikmatan sendiri, amin. Kesehatan pakai untuk Tuhan. Suara bagus pakai untuk Tuhan. Saudara punya rumah, punya motor, pun pakai fasilitas untuk Tuhan. Pakai untuk Tuhan. Orang miskin itu, saudara, itu artinya begini, saudara. Dia tidak punya apa-apa. Bukan karena tidak memiliki, tapi karena nggak sempat mengurus dirinya ke salon, karena uangnya untuk perincilan. Tidak sempat refreshing kemana-mana karena uangnya untuk pelayanan. Waktunya untuk gereja. Semua akhirnya untuk dirinya menderita. Itu arti miskin itu. Jadi untuk menikmati dirinya nggak sempat. Orang lain mungkin kesal segala macam, dia masih semua. Tapi dia nggak sempat lagi. Oh, mulai Senin berpelayanan, cuma Rabu KKS, cuma pelayanan Sabtu ini, Minggu ini. Wah, Minggu sampai sekian harus kejar kuliah, kejar. Itu seperti orang miskin itu. Sepertinya kita nggak sempat menikmati diri kita, nggak sempat memanjakan diri kita, nggak sempat makan yang enak-enak. Karena berpikir, kalau aku makan rawon sekian, aduh Tuhan, kalau aku makan yang biasa sekian, berarti lebihnya aku bisa berkorban Tuhan, haleluya. Begitu kan? Tapi nggak pikir, nikmat ini bro, kita di Jawa hanya 3 tahun bro. Habis itu kita pulang nih, saatnya ayo makan terus, baik bro. Udah rasanya saudaraku dengar baik. Itu arti orang miskin tidak sempat menikmati untuk kebahagiaan, kesenangan diri sendiri karena pelayanan. Amin.
Kalau saudara borong itu apa? Ya sampai ada borongnya loh. Demi pelayanan, kadang mungkin harus dicibir orang. Demi menolong orang, dicibir orang. Bayangin. Sebetulnya begini, ada satu orang, ini bukan saya. Ada hamba Tuhan, ada hamba dari Korea berkata begini. Kalau kau mau usaha maju, kau bisa. Banyak orang bisa ngutang ya kan? Tapi untuk diri sendiri ngutang untuk pelayanan tidak. Saudara, seringkali juga begitu hidup kita ini. Demi menolong orang, kita rela nama kita rusak supaya orang lain tertolong. Nama kita rusak demi orang lain tertolong. Itu borok namanya, borok. Saudara, enak itu? Tidak enak itu. Demi menolong orang, oh kita harus ngutang sana, ngutang sini, sebetulnya dah tertolong, dah aman, bisa pelayanan semua. Tapi orang kaya tetap tidak peduli. Enggak peduli. Yang paling peduli siapa? Anjing. Anjing itu mengadem-ademkan. Nah, saudaraku, dengar baik. Fasilitas yang Tuhan berikan kepada saudara Pak untuk Tuhan, amin. Coba pikirkan seberapa banyak saudaraku kepemilikan kita demi pelayanan, demi menolong orang. Akhirnya kadang nama kita juga harus bersyukurlah. Itu kita seperti Lazarus itu, amin. Kita pasti masuk surga, amin. Apalagi kita di mau Natal, saudara. Natal kita judulnya Natal Gereja Kebenaran Iman Indonesia, amin. Semua adalah iman, amin. Kalau sudah kelihatan tidak perlu iman. Saya cari isi dia. Nah, wes kelihatan, tidak perlu iman. Tetapi iman ada karena memang belum kelihatan, amin. Diimani. Itulah orang percaya hidup karena iman. Iya, hidup karena iman. Itu ada orang percaya. Jadi kalau orang percaya hidup karena melihat, ya orang percaya itu. Kita orang percaya. Amin, saudaraku. Hidup karena iman. Lihat, KKR Natal kita nanti berkemenangan. Inti daripada KKR itu apa? Jiwa-jiwa diselamatkan, itu toh utamanya di situ. Intinya, muaranya di situ. Sekarang bagaimana supaya orang itu bisa datang ke tempat itu, ke tempat ini? Itu yang perlu kita doakan dan berjumurkan, amin. Bagaimana cara kita mengundang mereka? Haleluya. Salah satu idenya ada kami David ini, saya tidak tahu sudah disampaikan kepada sesi acara atau belum, tidak belum tahu. Dia bilang undang aja ini bikin berlimpah. Bagus, sudah penting ada jiwa di sini, sudah ada jiwa di sini. Kita doakan Natal pun menangis. Udah, itu inti daripada Natal, amin. Bukan happy-happynya, bukan. Amin, saudaraku. Yesus sudah mau datang. Saudara lihat di Australia kemarin hujan es segini-segini besarnya. Ribuan rumah rusak. Hujan es begitu. Belum lagi 50 kilo. 50 kilo mati kita. Pohon apa yang bisa? Kemarin ada pohon di situ. Tumbuh karena angin yang agak kencang yang mutar. Makanya nggak ada pohon di situ. Tidak gitu. Bayangin kalau pohon kita kuat, amin. Pewahyuan lah. Gereja kita kuat. Katakan amin. Tentang saudaraku, mari seperti orang miskin ini. Seringkali nama kita dipertaruhkan demi menolong orang. Nah, saudara menolong orang, namamu dipertaruhkan. Kalau belum, saudaraku, ya mari lakukan demi pelayanan. Amin, saudara. Kita baca Matius 19. Matius 19. Orang itu mempergunakannya dengan baik itu tidak urusan dari kita. Bagian kita menolong, kita seperti orang Lazarus masuk surga mati, itu yang paling penting, saudara. Di bumi ini hanya sebentar. Matius 19 ayat 23. Lihat dulu, saudara, ini orang kaya susah masuk surga. 19 ayat 23, 1, 2 ya. Susah. Akhirnya tempat boleh loh. Boleh bilang, terus siapa yang masuk surga Tuhan? Bilang tidak mustahil bagi kita. Amin. Ayo baca Amsal 11. Amsal 11. Gak bisa kita bawa kalau kita miliar-miliaran ke surga.
saudara bapak emas berapa kilo? Kalau bilang di surga, ini sampah dari mana nih katanya? Karena rantai surga itu sangat mahal sekali. Emas kita lebih nilai. Amsal 11 ayat 4. Satu ya, mantap. Amin. Kebenaran melepaskan orang dari maut. Amin. Baik hari ini, baik yang akan datang. Kesusahan hari ini, kalau kita hidup kebenaran, Tuhan akan terus meluputkan kita dari pergumulan kita. Amin. Haleluya. Baik hari ini, baik yang akan datang. Kita di dalam firman Tuhan, Alkitab berkata, kemalangan orang benar banyak. Tidak dikatakan kalau orang benar tidak ada lagi pergumulan, tidak ada. Malah dikatakan banyak, tetapi Tuhan meluputkannya dari setiap masalah itu. Amin. Walau seribu dewa di sisiku, amin, kau tetaplah Allah penolongku. Lebih banyak lagi di kanan. Tangan kanan lebih hebat ya, daripada tangan kiri. Tapi ada juga orang tangan kirinya lebih hebat. Artinya saudaraku, kita di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Banyak pergumulan, banyak tidak dikatakan. Apa namanya? Ada lagi. Tuhan tak pernah janji lagi seperti. Kita banyak nyanyi dan kita dia. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Terus ini, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan berputus asa. Kenapa saudara? Mujizat Tuhan ada. Kedua lagi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Apa dan berjalan. Haleluya. Haleluya. Percaya. Amin. Orang percaya hidup dengan iman. Amin. Percaya bukan karena melihat, tetapi melihat dengan mata. Datang 100 orang. 100 orang pun datang, udah hebat. Hebat 150 kadang-kadang udah tapi 150 saya aja malah takut gimana lagi nanti dengan 100 udah hebat loh, boleh 150 sudah sangat luar biasa. Kalau saudara sekolah nilai 1 sampai 10 nilai 6 aja dulu naik kelas ada dia jauh nilai 9 dulu nilai 60 sudah naik zaman dulu ya, tapi sekarang KKM udah 7, berapa ya, jadi harus naik juga ya boleh ya. Oke lah saudara ya, baca Amsal 11 ayat 4 tadi sudah. Nah, lihat ini, kejar debitnya. Serahkan dia, dapat dolarnya. Oke, baca ayat Amsal 3:9. Inilah orang yang murah hati. Kalau hatimu seperti ini saudaraku, lanjutkan. Tetaplah lembut hati, amin. Lembutkan hatimu. Wah, lembut hati, mas, luar biasa dah. Amsal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Satu ya. Orang kaya itu setelah itu artinya sudah mampu, sudah sisa-sisa dari uang rokok ada kepadanya 5.000, 1.000, itulah dikasih persembahan, itulah orang kaya. Berapa habis foya-foyanya, tips-tipsnya itu kasih persembahan, itulah orang kaya. Hati-hati. Tetapi lebih banyak untuk Tuhan. Jadi jangan foya-foya ke uang saudara. Aku bilang, aku yang kerja, capek aku
Tapi yang berikan kehidupan siapa? Tuhan. Satu saraf kita meter, bisa begini. Ya, sekarang kita masih kuat. Tidak, tapi tunggu. Begitu satu aja nanti sarafnya meter. Sedih udah beli? Sudah beli? Jadi apa nanti? Hati-hati saudara, amin. Jadi bersyukurlah masih sehat, amin. Ya bersyukur. Jadi jangan sok-sokan kita sama Tuhan. Bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, amin. Kalau saudara diberkati Tuhan, gunakan hartamu Tuhan dengan hartamu, ya kasih bersyukur saudara, amin saudaraku. Berikan kepada Tuhan. Rupanya begitu, wih. Aku kerja dulu. Terus ini bagaimana? Bagaimana? Dulu. Ya padahal uang foya-foya lebih daripada perbulan. 80% foya-foya. Setelah akhir bulan bingung dia. Akan perlu ditambah. Abrak saja. Nah saudara jangan foya-foya. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, penghukuman Tuhan pun tidak bisa mengubah hati orang kalau sudah kosong dari firman. Yang ketiga, yang kedua, berkat yang banyak pun tidak bisa mengubah orang kalau sudah kosong daripada firman. Yang ketiga, saudara, mujizat pertolongan Tuhan juga ternyata tidak bisa mengubah orang kalau sudah kosong dari firman. Itu sebabnya saudaraku satu-satunya jalan penuhilah hati dengan firman Tuhan. Amin. Oke, saudara, kita kan banyak berdoa di sebenarnya. Orang Israel, mujizat apa yang kurang sama mereka saudara? Mujizat apa? Laut terbelah dua, nggak ada bangsa seperti mereka. Tapi mereka tetap bersyukur. Dikasih makan mana tiap hari 40 tahun, pakaian mereka aja nggak ada untung. 40 tahun kasih makan mana, dikasih puyuh, mujizat ada pada siang hari. Malaikat itu seperti tiang awan begitu, sehingga mereka nggak kepanasan. Malam hari tiang awan itu menjadi tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan pada malam hari. Apakah mereka bisa lembut hati? Tetap tidak, tetap keras hati. Makanya mereka mati di padang gurun, saudara. Dengan baik. Seringkali kita berpikir kalau pertolongan Tuhan datang kepada kita bakalan lembut hati. Nah, ternyata tidak. Itulah manusia. Makanya kita berkata manusia adalah semua pembohong, semua. Makanya kita datang bersama Tuhan, amin. Hari ini manusia bisa bilang hebat, tapi tunggu 2 lagi. Kalau salah sedikit, wah, ngajar kita. Semua begitu. Jadi itu sebabnya harus ada tinggal di dalam Tuhan terus menerus, amin. Jadi apakah yang bisa mengubah hidup kita? Berkat, perlindungan, pertolongan pun tidak bisa mengubah manusia. Tapi saudaraku, ada ayatnya Matius pasal 14, mudah-mudahan tambah. Ketemu, kita baca dulu. Ketemulah dalam nama Yesus. 24, Matius 24. Kalau tidak ketemu besok kita baca. Nah, Matius 24 ayat 12, sama-sama kita baca. Ini akhir zaman. 12, 1, 2 ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi dingin. Misalnya, itu membuat orang bisa menjadi dingin. Karena pertolongan tidak bisa mengubah orang. Misalnya kita tolong orang, tetap tidak bisa berubah. Hanya kan orang juga mulai berpikir. Membuat hati bisa menjadi dingin. Itu yang terjadi pada akhir zaman ini. Itu sebabnya saudaraku, supaya kasih jangan makin dingin, mari kita semua perlu dengan misalnya. Ada Roh Kudus yang bisa mengubah hati kita tetap menyala kepada Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita bisa terus mengasihi. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengasihi. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengampuni. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memberkati. Itulah bedanya ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran yang lain. Ajaran Tuhan Yesus dimampukan kita memberkati musuh kita. Dimampukan Tuhan kita mendoakan musuh kita. Amin. Dimampukan Tuhan kita berbuat baik kepada yang membenci kita. Amin. Itu sebabnya hari ini penuhlah dengan Roh Kudus, saudara. Roma 5 ayat 5 firman Tuhan berkata, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Amin. Kitab Yesaya berkata, Tuhan berikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru, seperti judul tadi, saudara. Mana ada kelihatan? Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan berikan hati kita. Amin, saudaraku. Tidak peduli kita kaya, tidak peduli kita
pernah mengalami mukjizat atau tidak. Tidak peduli kita pernah mengalami penghukuman Tuhan atau tidak. Yang penting kita penuh Roh Kudus, hati kita bisa diubah. Amin. Jangan tunggu penghukuman atau berkat atau apapun. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita dimampukan Tuhan mengasihi. Amin. Dimampukan Tuhan kita mengasihi jiwa-jiwa. Ajak pembuktiannya saudara, kita menata sampai di mana hatimu, sampai di mana hatimu. Adakah kau mengasihi jiwa-jiwa atau tidak? Itu tidak disebut. Adakah kau mengasihi jiwa-jiwa atau tidak? Atau mengasihi dirimu sendiri saja? Kalau kau mengasihi jiwa-jiwa, beri yang terbaik supaya jiwa-jiwa datang. Amin. Haleluya. Beri yang terbaik. Itu kalau mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Di mana hati? Di mana hati? Kenapa tidak bisa mengasihi? Karena nggak perlu Roh Kudus. Kalau perlu Roh Kudus kita tahu mengasihi, kita akan lihat jiwa-jiwa akan datang. Amin. Haleluya. Kemuliaan Tuhanlah jiwa-jiwa itu. Amin. Kepada Tuhan kita minta. Firman Tuhan berkata, mintalah bangsa-bangsa maka aku memberikan. Firman Tuhan berkata, satu kali Sion menggeliat, dia melahirkan satu bangsa. Amin. Ketika kita berdoa berkumpul berkata, Tuhan ini datang memang jiwa-jiwa, Tuhan pasti kirimkan. Amin. Cuma Tuhan yang punya. Amin. Tuhan yang punya, Tuhan yang punya, Tuhan yang punya jiwa-jiwa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan. Amin. Punya hati, punya hati mengasihi, punya hati mengasihi. Kalau kau tergerak oleh belas kasihan, kau berpikir, apakah yang harus aku perbuat supaya ada jiwa-jiwa, supaya ada jiwa-jiwa. Saudaraku, kalau orang sudah mulai berkeringat, orang sudah mulai bekerja keras, memikirkan, mendoakan apa kita berbuat, jangan sampai saudara hanya ada untuk mengata-ngatai. Hati-hati. Orang sudah berkeringat, orang sudah berkeringat cari nafkah, orang sudah berkeringat memikirkan apa, tetapi masih sibuk dengan ocehan-ocehan. Hati-hati. Tuhan kita adil, saudara. Haleluya. Banyak sudah bekerja keras, banyak orang sudah menangis, banyak orang sudah menangis. Punya kasih kamu saudaraku, punya kasih. Saudara mengasihi atau tidak? Tuhan berkata kalau kita berdoa supaya penuhlah kita dengan Roh Kudus. Sama saudara. Terakhir kedua Galatia. Kenapa saya bilang terakhir kedua? Malah tak muncul ayat baru lagi. Ada di situ. Iya kan? Siapa? Akhirnya apa yang bagus? Itu jemaat yang bagus. Tidak apa-apa. Dan cuma pendekatan. Galatia 5 ayat 16. Kita akan berdoa ya. 1, 2 ya. Masuklah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan berhenti keinginan daging. Hiduplah penuh Roh Kudus. Sehingga kita tahu apa yang kita berbuat. Oh Tuhan Yesus, aku berbuat ini. Ada jiwa-jiwa datang. Oh haleluya, haleluya. Nanti jiwa-jiwa bertobat. Amin. Pikirkan amin. Hidup pada Roh, penuh dengan Roh Kudus. Sehingga kita tahu kita berbuat. Firman Tuhan berkata orang yang rohanilah dapat menilai segala sesuatu. Orang yang rohani mengerti perkara rohani. Orang yang menyayangi orang ngerti. Sedikit pun orang ngerti perkara rohani. Paulus berkata, bagaimana aku bicara kepadamu? Bicara secara dunia kamu mengerti, secara rohani apalagi? Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, orang yang memiliki Roh Kristus lain memiliki pikiran Kristus. Amin. Itu sebabnya penuh dengan Roh Kudus sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Haleluya. Mari makin berdiri. Itu dia. Ada juga puji Tuhan lah. Dari jauh-jauh saudara datang, satu mukjizat datang menjadikan orang kita sahabat. Bersama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, lihatlah. Petrus berusaha membela Yesus. Tidak bisa. Saudara mungkin berusaha pengen berbuat baik, tapi tidak bisa. Hanya satu yang bisa membuat, penuhlah dengan Roh Kudus. Hari ini coba izinkan Roh Kudus mengendalikan. Coba dulu kau lihat dengan mata iman hatimu sekarang. Selembut apa hatimu? Jangan izinkan untuk mengarah saudara. Aku mengasihimu siapapun. Jangan izinkan hatimu mengeras. Setiap Yesus pergi kemana-mana, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Makanya ada mukjizat.
Hati kepada Tuhan.
hati yang lemah lembut Tuhan, telah berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sesuai melihat hati yang lemah lembut kami saudaraku. Baiklah, kita berikan persembahan kita untuk bersyukur kita bahwa persekutuan kita biarkan kepada Tuhan. Hari ini kita fellowship karena nanti akan ada latihan drama. Sesudah latihan drama nanti saya mau di PW worship yang junior dan senior boleh kumpul. Ya, yang senior kalau yang junior belum, yang senior juga. Dan ketemu dengan saya. Baiklah, kita berikan persembahan kita pada persembahan pertama Ibu Wanto di sebelah sini, melalui persembahan kedua nanti saudara kita Dias di sebelah kanan biar cepat ya. Mari kita berdoa, kita berikan persembahan kita untuk persekutuan kita. Bapa dalam nama Yesus, kita bersyukur Tuhan, makasih setiamu, kebaikanmu, kemurahan atas hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, dan bersyukur kami, bahkan kontrak persekutuan kami, dan memberikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati semua pekerjaan Tuhan, usaha mereka, perkuliahan mereka, studi mereka, apapun yang kerjakan, semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayo, baik. Sambil membuat persembahan kita akan pujian sungai sukacita. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagimu. Kami bersyukur Kau sudah berkati kami. Firman-Mu sudah kami dengarkan, preman dalam hidup kami. Inilah kami, pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga saat Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami setia dan berbuah dan melayani dan bersemangat kepada Tuhan. Terima kasih kami berdoa Natal kami pada tanggal 27 Desember. Perlindungan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, segala persiapan-persiapan kami, anak-anak Tuhan semua Kau berkati, sehat buat kami semuanya, dan yang kami butuhkan juga Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala kemuliaan bagi nama-Mu. Nanti umat-Mu pulang tiba kami selamat sukacita tanpa kekurangan satu apapun juga. Sepanjang minggu ini perlindungan Tuhan teguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti sebentar kami nikmati makanan dan minuman. Kuduskan, sucikan dan darah-Mu menjadi pasian bagi tubuh kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kau memberkati setiap tamu kami yang berkorban, yang mengerjakannya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala pekerjaan setan, tipu daya iblis, pencuri berkat firman Tuhan, sakit penyakit, kelemahan, kegagalan, larang pelahap, pelompat pendiri, dan mencemah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur bagi-Mu, haleluya. Pulanglah dengan sukacita
dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu ke surga dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku.